Selamat datang di Indonesia Makin Cepat Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, berkumpul dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cepat Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufik. Bapak Ahmad Taufik SAG MPDI. Beliau ini adalah guru pendidikan agama Islam, Departemen Penelitian DPP AGPAII. Ya, apakah Bapak Ahmad Taufik sudah bergabung bersama kami? Assalamualaikum Bapak Ahmad Taufik. Bapak Ahmad Taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa diaktifkan mikrofonnya untuk bisa terdengar suaranya? Sudah Ibu. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, saya pikir masih terkendala juga jaringan. Baik, silahkan Bapak untuk memaparkan materi pada petang hari ini dalam waktu 20 menit ke depan. Terima kasih. Izin Bu Anggia, apakah materi saya sudah tampil di layar Bu? Sudah tampil di layar. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Anggia. Terima kasih kepada Kominfo, Indonesia Maju, Siberkreasi, dan khususnya kepada Literasi Digital Langkat. Ya. Apa kabar Kabupaten Langkat yang maju, sejahtera, dan religius? Bapak dan Ibu, izinkan saya menyapa dengan sapaan khas ya, suku-suku yang ada di Sumatera Utara. Horas, Mejua-jua, Enjua-jua, Yahowu, Ahoy. Khusus kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang ada di Zoom ini, dan khusus kepada para narasumber yang hebat, ada Pak Mas Ridal, Bapak Evaluari, ada Ustadz Ade Rahmat ya, kemudian tadi ada Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pohon langsat tebangkan satu, ambil paku dibuat pintu. Jika Langkat inginlah maju, semua suku harus bersatu. Satu lagi ya Bapak Ibu, izin saya baca pantun nih. Bukan kulit sembarang kacang, akar melilit batang jati. Saya ini bukan sembarang datang membawa niat terukir di dalam hati. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menyampaikan dua bagian. Ya. Yang pertama adalah pemaparan terkait dengan terobosan yang sudah dilakukan ya oleh kami bersama DPP, dan yang kedua adalah mungkin nanti kalau ada waktu kami akan menampilkan aplikasi digital yang telah kami gagas. Bapak dan Ibu, ya perkenalkan nama saya Ahmad Taufik Nasution. Saya langsung saja Bapak Ibu kepada
esensi dari materi ini di bagian pertama. Bapak dan Ibu, mungkin secara konsep kita bisa berbeda ya tentang inovasi pembelajaran ya, apalagi dikaitkan dengan konten pendidikan agama Islam. Bila kita bicara tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam, maka itu ruang lingkupnya adalah guru PAI mulai dari PAUD ya, kemudian TK, kemudian SD, kemudian SMP, SMA, SMK dan SLB ya. Jadi intinya Bapak Ibu, mungkin kita sepakat bahwa yang namanya inovasi itu adalah sesuatu yang baru ya. Tapi barunya itu terkadang tergantung kepada ruang lingkupnya ya. Mungkin apa yang ingin kami sampaikan ini adalah merupakan sebuah terobosan yang sangat inovatif di ruang lingkup kami ya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang katakanlah mereka bersentuhan dengan teknologi, mungkin dianggap inovasi kami ini mungkin dianggap hal yang ya katakanlah hal yang biasa dari sisi kompetensi mereka. Tapi dari sisi ruang lingkup kami, tentu ini kami anggap sebagai sebuah inovasi. Kenapa? Karena ini hal yang baru, ya. Hal yang baru di komunitas pendidikan agama Islam. Jadi Bapak Ibu, kami mungkin akan menyampaikan khusus inovasi di media pembelajaran. Mungkin itu basis konsepnya. Nah, Bapak dan Ibu, terkait terobosan-terobosan yang sudah dilakukan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kami punya satu aplikasi yang saya kira asosiasi ataupun perhimpunan guru, saya kira kami tidak berlebihan ingin mengatakan sampai hari ini ya, kami belum lihat ada satu sebuah aplikasi, sebuah fitur-fitur yang sangat keren. Dan saya kira di Indonesia, di komunitas guru itu, kami anggap ini sebuah terobosan yang sangat inovasi, yaitu Akpai Digital. Jadi kami punya satu aplikasi yang disebut dengan KTA Akpai Digital. Kartu tanda anggota Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Untuk di Sumatera Utara, Bapak Ibu, saya berbicara mewakili Sumatera Utara, tetapi juga saya juga akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan relasi dengan DPP, ya, bahwa kami di Sumatera Utara ini sudah melakukan banyak webinar. Dan COVID ini ternyata dari satu sisi membawa berkah, ya, karena kami bisa melaksanakan webinar berulang-ulang dalam satu bulan, bahkan kadang tiap minggu, dan sudah diikuti oleh 27 provinsi. Dan yang paling terbaru adalah tryout P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru PA bersama dengan Akpai di Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat juga melakukan terobosan-terobosan yang sangat luar biasa dalam hal ini. Ya. Bapak dan Ibu, tentu kami ingin menyampaikan bahwa terkait dengan digitalisasi, kami memang menggunakan KTA Akpai Digital. Di samping itu, tim kami, Bapak Ibu, mengoptimalisasi penggunaan, tentu ya, kita tidak bisa berdiri sendiri, karena yang namanya aplikasi ini, yang namanya media-media ini tentu banyak sekali, sehingga kita menggunakan aplikasi lain. Dan sekarang kami lagi fokus kepada optimalisasi penggunaan aplikasi Canva. Tadi Ustadz Ade Rahmat tadi ya, itu juga sama ya, beliau juga tadi di PowerPoint-nya telah menggunakan aplikasi Canva. Banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita explore di aplikasi Canva ini ya. Nah, jadi kami menggunakan aplikasi ini di dalam kegiatan-kegiatan Zoom meeting kami. Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita bisa lihat real time. Sore ini kita bisa lihat berapa jumlah anggota Akpai di seluruh Indonesia.
per detik. Hari ini kita bisa lihat, dan semua guru-guru yang ada di Indonesia yang telah mempunyai KTI digital, dia akan bisa ya, real time. Dan data kami, Bapak Ibu, pada tanggal 8 ini, ya, bulan Juli, ya, pukul 15.37 itu sudah mencapai 104.202 pada 44 provinsi. Jadi Bapak Ibu, dalam waktu 18 bulan dengan infrastruktur kami yang tentu tidaklah seperti infrastruktur pihak-pihak lain, itu kami mampu mencapai 100.000, Bapak Ibu. 18 bulan telah mencapai 100.000 lebih. Dan ini sebuah kebanggaan sebagai kami membangun komunitas kami. Nah, jumlah guru di Indonesia, Bapak Ibu, berdasarkan data dari Kementerian Agama yang melalui aplikasi Siaga, itu Bapak Ibu ada 250.000 dari Sabang sampai Merauke. Ya, jumlah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, mulai dari TK, PAUD sampai dengan SLB. Dan kami sudah dalam waktu 18 bulan sudah mencapai 1.000 lebih, Bapak Ibu. Jadi target kami mungkin 2 tahun kami sudah bisa mencapai 250.000 guru-guru di Indonesia menggunakan KTA Akpai Digital. Untuk Sumatera Utara, ya Bapak Ibu, kita di Sumatera Utara itu masuk 10 nasional, ya. Ada di sana Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ada Lampung, ya, dan Sumatera Utara, ada Riau. Jadi kita masuk 10 besar. Dan jumlah anggota kita yang terdata di KTA Digital itu ada 2.643 anggota di 33 kabupaten. Dan alhamdulillah di regional Sumatera kita ada beberapa provinsi, dan Sumatera Barat menempati posisi teratas dari sisi persentase sebenarnya. Walaupun memang Jawa Timur itu kan memang populasinya padat ya, banyak ya. Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi Sumatera Barat, kalau dilihat dari persentase yang sudah masuk di KTA itu tertinggi. Mungkin bisa hampir semua guru-guru sampai ke pelosok-pelosok itu di Sumatera Barat sudah hampir semuanya memiliki KTA Akpai Digital. Jadi kami dari Sumatera Utara ini akan menjadi prioritas kami karena jumlah ini haruslah ditingkatkan ya, karena dari Sumatera Utara ada 12.000 kurang lebih, Bapak Ibu. Jadi ada 12.000 guru pendidikan agama Islam, dan kami baru mencapai sekitar 10% dari 12.000 itu. Bapak dan Ibu, ya, ini adalah fitur-fitur keren yang ada di Akpai Digital, ya. Jadi di sana ada semacam fitur kita bisa berdiskusi, semacam Instagram. Ya, jadi Bapak Ibu kalau punya teman ya guru pendidikan agama Islam, mungkin sudah puluhan tahun tidak ketemu, ya ketik saja di KTA Akpai Digital. Ya, misal ketik namanya misalnya Ahmad Taufik misalnya, maka apabila dia sudah masuk di database KTA Akpai Digital akan ketemu Bapak Ibu. Ya, kita akan bisa lihat teman kita itu sampai rinci sampai di kecamatan, di mana kecamatannya akan kelihatan. Jadi itu fitur media sosial dan diskusi. Bapak Ibu juga bisa mencantumkan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu, jadwal-jadwal Bapak Ibu. Kemudian ada media pembelajaran. Nah, ini yang disenangi oleh guru-guru di Indonesia, ya. Media pembelajaran ini Bapak Ibu, kita ada RPP, ya, RPP. Kemudian ada modul dan jumlahnya luar biasa. Ya, ketika di launching, ya hanya beberapa bulan sudah ada ribuan modul, Bapak. Dan ada ribuan RPP di dalam KTA Akpai Digital ini. Jadi Bapak Ibu mudah untuk mengakses berbagai macam RPP. Kemudian Bapak Ibu ada tambahan misalnya murotal dan doa harian. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang terbaru, ya kita juga punya fitur ya tryout ya P3K Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau tryout itu kami ada tryoutnya, dan kami berikan free kepada Bapak Ibu yang sudah punya KTA Akpai Digital. Kemudian Bapak Ibu kami punya fitur-fitur untuk siswa.
Jadi kita punya fitur-fitur untuk siswa. Siswa di Indonesia bisa berdiskusi, Bapak Ibu. Jadi dengan aplikasi ini, siswa di Jawa Tengah nanti bisa connect dengan siswa yang ada di Sumatera Utara. Mereka bisa berdiskusi. Ya. Jadi kalau selama ini kita gurunya yang saling connect, ini siswanya, Bapak Ibu. Ya, jadi di fitur-fitur itu, ya, fitur siswa bisa diskusi antar siswa, bisa juga Bapak Ibu di sana kita mengirim soal-soal dan kemudian nanti di sana ada ranking dan lain sebagainya. Itu terkait dengan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, secara sekilas ya kami akan menampilkan inilah sebahagian ya Bapak Ibu ya, sebagian fitur-fitur. Jadi ini tadi yang sudah kami jelaskan ya, di sini ada ini RVP digital. Nah, ada penilaian digital, Pak. Nah, ini penilaian digital ini terkait dengan kegiatan siswa. Jadi kita bisa buat soal. Nah, soal itu akan terlink di dalam sini dan kita bisa memberikan kode. Jadi semacam apa Bapak Ibu ya? Full classroom ya. Tapi Bapak Ibu, sehebat apapun aplikasi-aplikasi di luar sana, dibanding dengan KTAP digital ini jauh lebih keren. Kenapa? Karena kan yang merancang ini adalah orang-orang PAI, Bapak Ibu. Ini dirancang oleh DPP, ya, dimotori oleh Bapak Dr. Mahnan Marbawi. Jadi Ketua AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, Bapak Dr. Mahnan Marbawi yang mempelopori ini, dan beliau beberapa bulan yang lalu baru dilantik sebagai Kasubdit penelitian non formal di BPIP, badan yang mengolah tentang pengembangan dan BPIP Pancasila yang bertanggung jawab kepada Bapak Presiden. Dan juga ini dirancang oleh Dr. Muhammad Ahsan, ya, kepala sekolah di Jawa Tengah, Bapak Ibu. Jadi yang merancang ini Bapak Ibu adalah guru PAI, sehingga kami bisa memastikan bahwa ini akan diupdate sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan guru PAI. Misalnya ada perubahan regulasi Bapak Ibu, ya, kami akan rubah. Guru-guru butuh soal-soal P3K, kami buat fiturnya Bapak Ibu. Jadi ini sangat relevan lah, ya, dibanding dengan aplikasi-aplikasi lain. Nilai gunanya itu sangat relevan bagi Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Ibu, KTA AKPAI Digital ini menjadi rumah besar bagi guru-guru PAI di Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, di sini kalau kita melihat misalnya, ya, kita bisa melihat kita sudah 152 Bapak Ibu ya. Ya, 152 ini media yang kita tampilkan. Ya, jadi kita semacam Instagram. Ya, ini adalah media-media, ya, foto-foto itu ada 152. Kemudian di sini ada 22 acara yang kita umumkan. Dan kemudian sudah ada 3 buku, ya Bapak Ibu. Jadi atas nama Ahmad Taufik ini sudah ada 3 buku yang dipublish di KTA AKPAI Digital. Dan ini Bapak Ibu sebenarnya bisa menjadi untuk pengawas Bapak Ibu. Jadi pengawas bisa melihat guru-guru itu bagaimana RPP-nya, bagaimana media-media kegiatan-kegiatannya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, di sebelah kanan ini, ya, ini adalah buku-buku yang dikarang oleh guru-guru seluruh Indonesia yang jumlahnya sudah ribuan Bapak Ibu ya. Nah ini kami sampaikan Bapak Ibu kegiatan-kegiatan. Next Bapak Ibu, waktu saya tinggal 4 menit lagi ya Bu Anggia. Waktu saya tinggal 4 menit lagi. Ya, siap Pak. Saya akan menampilkan contoh Bapak Ibu. Ini adalah siswa PAI digital. Ini masuk di fitur-fitur KTA Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya ada untuk mengerjakan soal, ada ruang diskusi. Jadi seluruh murid di Indonesia Bapak Ibu bisa berdiskusi di dalam fitur ini. Kemudian ada latihan mandiri, ada cari materi, ada profil, ada riwayat. Ya. Bapak Ibu. Nah, ini adalah siswa kalau masuk dia harus registrasi. Tidak perlu bayar Bapak Ibu. Khusus siswa ya. Nah, kalau siswanya nggak perlu bayar. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dikenakan biaya,
ya itu Bapak Ibu sudah sebenarnya membantu siswa-siswi, karena siswa-siswinya tidak perlu bayar. Kalau gurunya cukup sekali saja Bapak Ibu, ya untuk KTA, AP digital, sekali selama Bapak Ibu masih menjadi guru. Tapi untuk aplikasi lain memang ada iuran yang untuk perbaikan, maintenance dan lain sebagainya. Tentu itu hal yang lumrah ya Bapak Ibu, karena mereka juga bekerja dengan tenaga kerja yang profesional. Jadi butuh biaya-biaya perawatan dan jasa-jasa maintenance-nya. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Selanjutnya saya izin Bapak Ibu menunjukkan tentang, nah ini Bapak Ibu adalah link soal-soalnya, nah, seperti ini. Ya. Nah ini Bapak Ibu soal-soalnya yang disusun oleh guru. Nah kemudian ini misalnya hasil skor siswa, ya ini siswa kita ya bisa edit profil ya. Nah, oke Bapak Ibu, waktu saya tinggal 1 menit lagi. Nah ini butuh soal, ini paket soal. Nah ini Bapak Ibu, ya, ini kegiatan-kegiatan kita. Jadi Bapak Ibu, yang terakhir saya akan memutarkan apa kegunaan dari KTA APAI Digital. Inilah Bapak Ibu kegunaannya. Sebagai aplikasi guru PAI untuk seluruh Indonesia. Kemudian bisa juga digunakan sebagai card Bapak Ibu. Ada fitur buku digital yang jumlahnya sudah ribuan, wakili guru-guru di Indonesia. Timeline acara Bapak Ibu. Profil anggota. Ya, Bapak Ibu, waktu saya sudah habis. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Ibu Anggia. Saya sudah lewat 15 detik, Bu. Ya, baik, tidak apa-apa, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat sekali tertarik dengan pemaparan Pak Ahmad Taufik mengenai aplikasi pembelajaran agama Islam secara digital ini. Sangat menarik sekali dan tentunya diharapkan semakin mempermudah para siswa kita untuk mempelajari mata-mata pelajaran mereka secara digital. Baik, Bapak Ahmad Taufik, terima kasih untuk sharingnya dan mohon tetap ada di Zoom meeting ini pada sesi tanya jawab nanti. Ya, Bapak